Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dia Kerin. Pada video kali ini kita sudah memasuki bab yang keempat, yaitu virtual machine pada VMware dari materi Debian dan Ubuntu Server Administrator. Sebelum itu, apa saja materi yang akan saya bahas pada video kali ini? Materi pada video kali ini meliputi membuat VM pada VMware, lalu zoom di VMware, clone virtual machine, lalu ada snapshot virtual machine, lalu ada export import virtual machine. Baiklah teman-teman, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung ke prakteknya saja ya. Kalian bisa ke VMware Workstation, kalian bisa mendownloadnya di mesin pencari mana saja yang biasa kalian gunakan. Begini ya teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari VMware Workstation. Untuk membuat VM, kita klik yang ini ya teman-teman, yaitu create a new virtual machine. Lalu kita di sini tuh diberi dua pilihan. Kita klik yang tipikal saja yang sudah direkomendasikan dari aplikasinya ya teman-teman. Lalu next. Nah, di sini kita masukkan file yang akan file yang akan kita buat VM. Klik browse, lalu cari, masukkan file, open, lalu langsung saja klik next. Di sini diberi nama ya teman-teman, terserah kalian. Username, lalu masukkan password. Terserah teman-teman mau ya. Lalu next. Lalu di sini pada virtual machine, nama virtual machine-nya saya akan ubah menjadi Ubuntu Server ya teman-teman. Lalu next. Lalu ini turunkan saja teman-teman. Jadi 10. Lalu next. Nah, di sini kita klik customize hardware. Lalu di sini kita turunkan menjadi 2. Di prosesor ini kita turunkan ini menjadi 1 ya teman-teman. Lalu lalu kita klik close, finish. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya materi yang pertama. Nah, sekarang kita sudah masuki materi yang kedua, yaitu zoom pada virtual machine. Teman-teman bisa klik pada view ini di sebelah kiri atas ya teman-teman. Lalu klik stretch guess, lalu klik yang keep aspect ratio stretch. Nah, jadi fungsi dari zoom ini itu agar tulisan yang sedang berjalan pada VM kita itu lebih jelas ya teman-teman, lebih plong lah bahasanya. Nah, baiklah mungkin itu saja materi zoom pada VM. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita tadi kan sudah menyelesaikan materi yang kedua. Sekarang kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu clone pada VM.
Jadi teman-teman, apa sih itu clone virtual machine? Jadi clone virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah memiliki. Jadi kita kan sudah mempunyai satu server nih. Nah, tapi kita ingin punya dua atau tiga atau empat server lagi nih. Nah, ini tuh kita nggak perlu install ulang atau nunggu lama-lama kayak yang sebelumnya udah kita coba. Itu karena proses instalasi dari server itu memakan waktu yang cukup banyak lah. Jadi, eh, kita itu cukup duplikasi aja satu server ini, diduplikasi atau dibuat ulang jadi dua server, tiga server, empat server, lima server, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara untuk clone virtual machine, teman-teman bisa klik kanan pada Ubuntu server, lalu klik yang manage, lalu kita pilih yang clone, lalu kita pilih next, next. Nah, di sini teman-teman pilih yang bawah ya, teman-teman, yang create a full down. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang atas ini, create a linked down, clone, nanti Ubuntu server yang kita duplikasikan akan tidak lengkap teman-teman, atau hanya setengahnya lah yang diduplikat. Tapi kalau kita klik yang bawah ini yang create a full clone, itu akan menduplikasikan seluruh Ubuntu server yang kita miliki. Jadi kita klik yang bawah saja ya. Lalu next, dan finish. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah muncul ya teman-teman cloningan dari Ubuntu server yang sudah kita buat tadi. Baiklah, mungkin itu saja materinya. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu snapshot pada virtual machine. Jadi, untuk melakukan snapshot ini, caranya teman-teman cukup klik kanan pada Ubuntu server yang kita miliki, lalu klik snapshot. Nah, untuk membuat snapshot yang baru, kita klik yang text snapshot. Nah, saya ubah namanya menjadi default server, lalu klik text snapshot. Nah, untuk mengecek snapshotnya tadi, kita bisa klik kanan kembali, lalu ke snapshot, lalu ke snapshot manager. Nah, ini merupakan tampilan kita yang sekarang, yaitu ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba membuktikan snapshot kita ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuktikan snapshot yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita di sini ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Jadi kita akan membuat file pada Ubuntu server kita. Eh, eh, kita ketikkan touch
a.txt, kita akan membuat 3 file ya teman-teman. Touch a.txt, touch, kok A semua? Gak apa-apa. c.txt. Lalu kita ketik lagi di sini ls, enter. Nah, teman-teman, kita sudah membuat 2 file ya teman-teman, yaitu a.txt dan c.txt. Setelah itu kita akan power off dulu ya teman-teman, power off Ubuntu servernya. Nah, setelah di power off, kita ke snapshotnya teman-teman dengan klik kanan, lalu kita ke snapshot, lalu kita klik yang ini ya teman-teman, lalu kita yes. Nah, kita akan power on lagi si Ubuntu servernya. Kita akan lihat jika nanti kita masukkan perintah ls, file yang tadi saya buat itu masih ada, berarti snapshotnya gagal ya teman-teman. Namun jika ketika saya nanti ketikkan perintah ls dan si file 2 tadi itu tidak muncul, berarti snapshot yang kita buat berhasil ya teman-teman. Nah ya teman-teman, kita login terlebih dahulu. Nah, ini saatnya untuk membuktikan snapshot kita berhasil atau gagal. Kita ketikkan dengan perintah ls, enter. Ya, 2 file tadi yang sudah kita buat tidak muncul ya teman-teman. Artinya apa? Artinya snapshot yang sudah kita buat tadi itu berhasil ya teman-teman. Ya teman-teman, tadi kita sudah menyelesaikan materi snapshot pada Ubuntu server kita. Sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir nih, yaitu export dan import virtual machine pada Ubuntu server. Untuk bisa melakukan export pada Ubuntu server, kita klik Ubuntu server kita ya teman-teman, menjadi biru seperti ini. Lalu klik file, pilih yang export to UVF. Ini saya beri nama Ubuntu Export, lalu save. Ini sedang proses mengekspor ya teman-teman. Nah, untuk hasil dari ekspor tadi itu ada 6 file ya teman-teman. Jika pada VMware total mesin yang kita ekspor itu nantinya akan terpecah menjadi beberapa file. Tapi jika teman-teman ekspor melalui VirtualBox atau VM yang ada pada VirtualBox, itu teman-teman hanya akan mendapatkan 1 file saja ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan import ke VMware ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan pada Ubuntu Export yang tadi kita buat, klik kanan, lalu open with-nya VMware Workstation ya teman-teman. Nah, di sini kita beri nama nih, kita beri nama Ubuntu import. Nah, lalu import, kita menunggu, ini sedang proses import Ubuntu ya teman-teman. Ya, sudah selesai ya teman-teman. Ini Ubuntu import yang sudah kita import dari
yang tadi ekspor ya teman-teman. Nah, baiklah, materinya sudah cukup, sudah selesai ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.